bro, iya sorry, gue kayaknya nyasar nih, nggak tahu di mana nih. Sabar ya, sabar nanti kita. Jalan aja. Nggak permisi dulu. Nggak bagi rokoknya dulu. Hai guys, salam olahraga dan sehat selalu dari channel Mugyoku Ryu. Nah, tadi kita sudah menyaksikan adegan seru di mana ada pemuda yang rapi lewat di jalan dan ditodong oleh beberapa preman di jalan ya. Nah, untungnya pemuda tadi bisa gerakan bela diri, sudah berlatih bela diri sehingga mampu membela dirinya ya. Kalau enggak, mungkin dia yang terkapar di jalan dibandingkan 3 preman tadi. Nah, kita kali ini akan membahas tipsnya ya, bagaimana menghadapi keroyokan. Kita langsung ke dojo dan kita ikuti bagaimana tipsnya untuk menghadapi keroyokan. Nah guys, sekarang kita sudah berada di dojo. Tadi kita sudah menyaksikan ilustrasi video pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa preman terhadap seorang pemuda. Dan pemuda tersebut melakukan pembelaan diri menghadapi keroyokan, kemudian berlari ya, untuk bisa mempunyai kesempatan ya melaporkan pengeroyokan pada pihak yang berwajib. Nah, kali ini kita akan mengupas lebih detail lagi gerakan bagaimana menghadapi keroyokan tadi ya. Kita lihat ada beberapa gerakan tadi di ilustrasi tersebut. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang saya sudah bersama Sensei Daniel Maradani. Kita akan bersama-sama yang mengupas video tadi lebih lanjut bersama Sensei. Jadi kita akan juga mendengar penjelasan Sensei bagaimana menghadapi keroyokan kalau kita tiba-tiba menghadapinya di jalan ya, atau dimanapun. Nah, Sensei tadi gerakan pertama itu kalau nggak salah mendorong ya, betul ya? Jadi menepis mendorong ya. Ya itu mungkin bisa jelaskan detailnya ya, kalau mendorong tuh bagusnya seperti apa gitu ya. Ya. Jadi kan supaya dorongannya kuat ya, itu harusnya seperti apa gitu. Ya. Yang kedua tadi ya kita juga akan bahas. Yang kedua itu banting lawan ya. Ya. Nah, jadi bantingnya gimana ya sih supaya efektif katanya. Ketiga itu menghadapi sucker punch ya. Iya, sucker punch. Itu sering ya, tiba-tiba ya. Iya. Di jalan tiba-tiba kita colong ya. Iya. Tiba-tiba ada orang yang ingin pukulan ya. Betul. Nah, itu gimana kita antisipasinya? Yang keempat itu kalau nggak salah backhand ya, dari belakang. Backhand itu biasanya orang yang besar ya suka dia. Dia percaya diri untuk backhand ya, bantu kita. Itu bagaimana menghadapinya juga. Yang kelima kita tadi lihat itu kalau nggak salah jumping kick ya, ada jumping kick ya. Mungkin fungsinya kenapa kita harus belajar tendangan ya, betul, supaya kuat ya, terus bagaimana tekniknya gitu ya. Iya, kita bahas nanti juga. Oke sih Bu, kita coba praktekkan ya satu-satu. Jadi ceritanya saya dipegang, ada seperti ini. Sahabat Mugyoku, posisi penyerang ini condong ke depan ya. Tangan memegang saya berusaha menangkis. Di sini saya coba redirect atau menghalau posisi dorongan ke bawah, ya. Dan saya mendekat supaya saya pakai seperti gelombang wave. Saya ngumpulin tolakan dari bawah supaya saya dapat dorongan ke samping. Seperti itu. Kalau background saya dari Goju Ryu Karate, ini kita ada gerakan seperti ini di kata senpai, ya. Ada seperti gelombang. Jadi sebetulnya kita mendekat, kita redirect arah serangan dari dorongan ke depan ke bawah, terus saya coba dorong. Ya. Teknik ini kelihatannya simple tapi efektif kalau kita dalam posisi menyamping seperti itu kira-kira. Gitu kira-kira. Ya, menarik sekali. Jadi
digerakkan dulu ya ke bawah. Setelah itu ke bawah, lalu memanfaatkan tenaga momentum dari bawah. Seperti itu sih. Ya, Sifu, gerakan kedua adalah penyerang melakukan sucker punch. Di sini poinnya adalah seperti waktu kita diserang oleh preman lah gitu ya, preman setempat, mereka kadang bukan dari praktisi bela diri, tapi mereka hanya menggunakan insting ya, langsung aja. Dan ini yang harus kita cermati, artinya kalau posisi sama-sama steady, ada sucker punch, mungkin saya bisa block dan counter, ya seperti itu. Tapi kalau momentumnya dia lari langsung nyeruduk, ya berarti jaraknya betul-betul dekat, saya udah nggak sempat lagi. Saya langsung ambil momentum ini untuk throw, lempar atau banting. Jadi saya memanfaatkan momentum itu karena sambil lari ya? Sambil lari, betul. Jadi saya langsung ambil momentumnya aja untuk nerusin force-nya ya. Force-nya itu saya manfaatkan untuk bikin throw, lempar. Jadi mungkin sahabat-sahabat bisa latih, seandainya kita counter, punch, ya, kita balas kalau memang posisinya steady. Tapi kalau memang posisinya udah betul-betul merangsek ke posisi kita, ya ada sucker punch ya, itu kita langsung ambil aja momentumnya, ya nggak usah kita tabrak gitu, tapi kita manfaatkan momentum kita untuk lempar. Kira-kira seperti itu. Karena tenaga dia force-nya besar ya? Iya, gitu sih. Nah, Sifu, kita sekarang mau bahas gerakan yang ketiga ya. Jadi posisinya waktu itu saya di rear bear hug ya, dari belakang dibekap. Nah, posisi saya terjepit karena tangan saya terkunci dan saya tarik ke belakang. Posisinya seperti itu. Jadi langkah yang pertama yang saya lakukan adalah berusaha menjaga keseimbangan saya, tetap center, jadi nggak sampai terjatuh sebisa mungkin, dan berusaha mengantisipasi seandainya ada gerakan dari penyerang-penyerang yang lain. Nah, ternyata betul ada satu penyerang dari depan berusaha mukul. Ya, karena saya udah di. Iya, tangan saya udah nggak bisa dipakai. Tangannya udah di ini. Iya, dikunci. Betul. Belakangnya. Nah, sebetulnya ini saya tidak rekomendasi sih, karena waktu kita melakukan jumping kick ya, apalagi double jumping kick. Ini kan kita kehilangan fondasi ya, kehilangan root kita lah ibaratnya. Jadi sebetulnya saya nggak rekomendasi, cuman di karate basic saya Goju Ryu, di satu kata kita ada jumping kick dengan kondisi memang, dengan kondisi kita sangat terjepit, momentumnya pas, itu kita ambil double jumping kick. Jadi posisinya waktu itu saya lihat lawan tinggi, dia mau mukul, bagian depannya terbuka, saya pikir momentumnya pas, saya lakukan double jumping kick seperti itu. Nah, bagian mana yang kira-kira efektif untuk menghentikan serangan? Karena saya posisi tangan saya sudah terkunci, saya nggak punya waktu banyak, jarak saya juga sangat dekat, jadi saya harus bisa melakukan satu serangan yang bisa langsung menumbangkan lawan, seperti itu sih. Jadi saran saya, kalau kami di Goju Ryu kami selalu diajarkan yang paling efektif itu menggunakan tumit ya, heel ya. Jadi saya berusaha jumping, tapi juga bukan hanya tumit, tapi saya juga perlu ada dorongannya supaya dia bisa bisa efektivitasnya tinggi, tapi juga sekaligus membuka jarak saya jadi dapat ruang lebih lah, space yang lebih supaya saya bisa menjauhkan lawan dan saya bisa handle yang di belakang yang pegang kunci saya. Jadi seperti itu sih. Jadi saya double jumping kick, melumpuhkan penyerang yang di depan sambil menciptakan space supaya saya bisa handle yang di belakang, lawan yang di belakang. Supaya aman dulu ya. Gitu. Jadi yang serang depan dia paling enggak agak jauh dulu ya. Seperti mengatasi yang di belakang. Seperti itu sih. Oke. Kalau yang keempat gimana dia sih? Jadi keempat tuh gerakannya begini sih Bu. Jadi tadi kita udah ada penjelasan soal bahwa saya dikunci dari belakang ya, di rear bear hug ya. Dari belakang saya handle yang penyerang dari depan dengan jumping double kick. Nah, posisi saya, tangan saya masih terkunci di belakang, ditarik ya kan? Dilepas. Biasanya kalau bukan praktisi bela diri, mereka hanya akan fokus ke satu sisi.
Jadi karena lawan saya di belakangnya percaya diri, badannya besar, tenaganya mungkin besar, jadi dia pede untuk rear backhand dan dia yakin bahwa dia bisa mengunci saya. Nah otomatis kalau saya frontal tenaga lawan tenaga bisa jadi lawan saya lebih kuat. Ya, karena saya sudah di belakang, posisinya udah bagus. Ya, posisi udah bagus juga. Makanya saya ngincer ke bagian kaki. Kaki saya masih bebas, kaki dia juga bisa saya handle. Makanya saya langsung ambil gerakan saya bikin palang di belakang kaki dia, lalu saya ambil ya dengan tangan. Jadi saya intercept ke belakang, saya ambil dan saya manuver untuk bikin lawan terjatuh seperti itu. Nah setelah itu baru kita lakukan finishing. Sebetulnya kalau posisinya pas, saya lebih suka pakai stomping kick. Ya, itu bisa lebih efektif, entah ke leher, entah ke rusuk, entah ke pangkal lengan, atau entah ke bagian-bagian yang vital ya. Saya lebih suka stomping. Cuman di adegan itu karena mungkin konsentrasi saya adalah keluar dari situasi yang membahayakan secepat mungkin, jadi refleks saya adalah saya hanya low kick aja lah, tendangan low kick ke arah rusuk atau punggung supaya bikin finishing ya, karena dia dari posisi terjatuh itu mungkin dia masih shock ya, masih bisa melawan lah gitu, masih bisa recover ya. Tapi kalau saya kasih finishing di bagian tertentu, vital tertentu, mungkin dia dapat shock di situ. Artinya ada sakit lah ya, ada sakit. Nah saya bisa keluar dari situasinya dengan lebih baik lagi. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi membuat waktu buat dia bangun lebih lama lagi. Lebih lama, betul. Karena ada rasa sakit. Ada rasa sakit ya. Gimana ya? Betul. Yang dari backup dari belakangnya, karena lawannya besar. Nah mungkin kalau orang awam yang belum terlatih susah juga ya ke belakang gitu. Betul. Dilatih ya. Nah ini dia, pertanyaan yang bagus ya. Karena kaki harus kuat juga. Harus kuat. Tadi saya lupa sampaikan. Jadi begitu saya double jumping kick, posisi tangan saya kan masih terkunci nih. Jadi saya nggak bisa sembarangan asal berusaha ngelepasin, karena tenaga dia besar kan. Nah otomatis biasanya kita lakukan namanya atemi. Atemi itu kita kasih shock dulu. Jadi kita nggak bisa lakukan bantingan langsung atau kuncian langsung atau jatuhan langsung, tapi kita kasih shock dulu ke vital point. Makanya saya lakukan stomping ke groin ya. Saya ada gebrakan dulu ke groin, ada mungkin headbutt ya, rear headbutt ke bagian muka dia. Terus mungkin saya bisa lakukan stomping ke kaki dia, melemahkan sedikit lah, paling tidak. Nah begitu dia konsentrasinya pecah ke rasa sakitnya, baru kita ambil manuver. Karena ini udah agak kendor kan. Begitu kita kasih shock dia udah agak kendor, nah kita baru ambil manuver. Gitu, secepat mungkin. Jadi memang pemanfaatan timing penting di situ. Apalagi lawan kita punya tenaga yang besar, seperti itu sih. Nah, bagi sahabat-sahabat Mukyoku di rumah dan dimanapun berada, jadi demikian ilustrasi dari kami Mukyoku Channel membahas tentang situasi pengeroyokan dan bagaimana cara mengatasi situasi tersebut. Kami di sini mengundang rekan-rekan praktisi bela diri dari berbagai jenis bela diri apapun. Silakan komen, silakan bagikan pengalaman maupun insight maupun ide-ide tertentu kepada kita semua, karena prinsipnya kami pun di sini masih sama-sama belajar, berlatih. Alangkah baiknya ada sumbangsaran dari sahabat-sahabat semua buat membantu teman-teman kita di luar sana yang mungkin nggak punya pengalaman, ya nggak punya kesempatan untuk berlatih atau baru mau mulai berlatih bela diri. Akan sangat baik jika kita sama-sama membantu mereka juga dengan membagikan ide, insight ataupun pengalaman-pengalaman tertentu yang memang relevan dengan ilustrasi pengeroyokan yang kami sampaikan tadi. Kira-kira demikian. Nah, sahabat Mukyoku, ingat, latihan kaki hanya boleh dilakukan oleh pelatih yang sudah berpengalaman atau profesional di bidangnya. Jadi jangan coba lakukan di rumah sendirian tanpa pengawasan pelatih. Nah, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain supaya channel kita semakin berkembang ke depannya. Oke guys, salam olahraga dan sehat selalu.